Itu nanti akan menjadi bekal saat mahasiswa lulus, jadi terjun ke lapangan ya mikrobiologi, ya tentang virus, ke struktur begitu muncul istilah-istilah banyak, ya toh. Di rumah itu kalau masak sayur iya, yang ada santannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk, kembali lagi bersama kita podcast Bitalk by Logitalk. Setelah sekian lama kita nggak bertemu, akhirnya kita bertemu lagi pada episode yang pastinya seru dan tidak kalah menarik dengan episode-episode tahun sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan biologi yang akan dijelaskan langsung oleh ahlinya. Saya, Amelia, selaku moderator yang akan menemani Sobat Bitalk dari awal hingga akhir pada episode ini. Dan saya tidak sendirian, saya bersama narasumber, yaitu Ibu Dr. Rini Pratiwi Puspitawati MSI. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah Sobat Bitalk, mungkin Sobat Bitalk sudah penasaran kan siapa narasumber kita hari ini? Mungkin Ibu Rini bisa perkenalan dulu nggih kepada Sobat Bitalk. Baik, perkenalkan saya Rini Pratiwi Puspitawati, dosen Prodi Pendidikan Biologi yang kebetulan juga mendapat mandat untuk mengelola Prodi selaku koordinator program studi pendidikan biologi FMIPA UNESA. Iya, jadi Ibu Rini menjadi Kaprodi nggih Ibu di Koor Prodi di S1 Pendidikan Biologi FMIPA UNESA. Nah, Ibu mungkin dari Sobat Bitalk di sini sudah penasaran dengan topik yang akan kita bawa hari ini. Nah, Bu Rini mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih profil S1 Pendidikan Biologi FMIPA UNESA ini dan apa sih kompetensi yang diharapkan di dalamnya? Iya, jadi profil lulusan ya. Jadi siapapun yang masuk ke Prodi Pendidikan Biologi kan akan mengikuti serangkaian perkuliahan, pembekalan ilmu, pengetahuan, kemudian pembekalan pengalaman. Itu nanti arahnya profilnya kita itu ada 3 macam. Jadi profilnya menjadi calon guru, ya. Karena sekarang itu kalau lulus belum bisa menjadi guru sebelum memiliki sertifikat keahlian ya. Jadi profesi. Jadi kalau lulus jadi calon guru baru mengikuti pendidikan profesi guru PPG baru menjadi guru. Itu profil yang pertama. Profil yang kedua adalah menjadikan anak-anak atau lulusan ini menempati posisi karir sebagai asisten peneliti ya. Jadi asisten peneliti. Jadi bukan peneliti tapi asisten peneliti karena peneliti itu juga berjenjang ya. Benar. Berjenjang berdasarkan pengalaman. Kemudian ada tingkat jenjang kepangkatannya dan seterusnya. Jadi ini menjadi asisten peneliti. Kemudian yang ketiga itu kita mencetak mahasiswa itu lulus itu punya kesempatan menjadi wirausahawan. Wirausahawan. Ya. Jadi ditumbuhkan kemampuan berwirausaha. Jadi 3 itu yang kita letakkan secara rigid ya di dalam kurikulum sebagai profil lulusan kita. Nah, profil lulusan kita itu selalu diarahkan pada serangkaian kompetensi yang sudah ditetapkan secara terstandar ya. Jadi ada kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa yang sudah lulus ya, yang dikenal dengan program learning objective. Learning objective. Ya. Jadi tujuan
yang akan dicapai ya. Tujuan yang Nah, itu nanti ada beberapa yang ditetapkan oleh prodi ya, yang selain pengetahuan juga ada soft skill, kemudian ada attitude-nya. Nah, harapannya itu nanti akan menjadi bekal saat mahasiswa lulus, jadi terjun ke lapangan, baik yang menempati posisi 3 itu maupun yang menempati karir yang lain, karena tidak bisa kita itu mengekang kalau lulus itu pilihlah atau jadilah satu di antara 3, itu tidak. Banyak mahasiswa lulusan tuh yang terus berkembang masuk ke profesi-profesi lain selain 3. Tetapi bukan berarti itu menunjukkan waduh prodi itu mengarahkan ke 3, begitu lulus kok jadinya lain, berarti prodi ini tidak pas. Bukan. Ingat, ada satu kompetensi yang kita bekalkan, yaitu kemampuan mandiri, kemampuan belajar sepanjang hayat, mampu berkomunikasi secara ilmiah baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu semua kan soft skill ya, soft skill. Jadi kita golongkan sebagai spesifik kompeten dan general kompeten. Nah, itu yang dibekalkan kelulusan, lalu dengan kompetensi itu bisa bergerak kemana saja. Jadi ada yang jadi pegawai di bank, terus ada yang jadi pegawai di Pemkot, di unit untuk mengelola sampah dan seterusnya. Itu ada, jadi banyak sekali ya. Selain yang juga menjadi guru, menjadi dosen, itu banyak sekali ya. Jadi itulah profil prodi kita dan capaian sampai hari ini. Berarti di S1 pendidikan biologi ini gak hanya jadi guru nggih, tapi juga bisa di luar itu, seperti itu nggih Ibu. Yang wirausaha itu juga sudah banyak yang berhasil. Jadi misalnya wirausaha di rumahan kemudian berhasil menyajikan usaha boga makanan ya, tapi semuanya yang berbasic dari jamur. Wow, jadi masih ada biologinya. Jadi dia tuh mendesain sendiri, berinovasi, bikin masakan apa, sate jamur, bikin rendang jamur, jadi punya keunikan. Dan sampai sekarang survive di rumah, usaha di rumah dengan beberapa karyawan dan semuanya bisa kalau perlu mengorder. Nah, ini salah satu contoh. Benar. Jadi wirausahanya ya harapannya kan yang tidak jauh-jauh dari yang sudah dapat dipelajari. Baik Ibu, ini kan global, kita terus berkembang Ibu, dan berkembangnya itu sangat pesat. Nah, sebagai koordinator prodi, mungkin Ibu tanggapannya gimana terkait dengan urgensi dari pendidikan biologi ini kalau kita mengingat berbagai krisis global? Iya, jadi pendidikan biologi itu satu titik yang sangat strategis menurut saya ya. Coba diingat waktu kita pandemi ya, kita itu di mana-mana itu membicarakan COVID, lalu membicarakan bagaimana virus COVID, lalu bagaimana virus itu menginfeksi dan seterusnya ya. Yang berbicara tentang itu tidak hanya akademisi, tidak hanya orang biologi, semua orang berbicara itu. Jadi itu menunjukkan bahwa biologi itu kajian ilmu yang sangat strategis, dekat dengan kehidupan kita, bahkan hidup kita itu ya biologi itu, ya kan? Kemudian dari tahun ke tahun, sejak kalau kita melihat sejak perjalanan manusia ya, beratus tahun, beribu-ribu tahun, manusia itu selalu berupaya untuk membuat kehidupannya itu terpenuhi dengan nyaman ya, semua keperluannya terpenuhi, pangan terpenuhi, semuanya terpenuhi, dan itu adalah bidangnya biologi. Nah, karena itu sejak di usia sekolah, siswa itu harus dibekali pemahaman bahwa mempelajari biologi, tahu biologi itu sesuatu yang vital untuk hidupnya. Benar. Nah,
karena harus membekalkan ke siswa, maka guru pendidik biologi, wirausaha di biologi, maupun peneliti, asisten peneliti di pendidikan biologi itu menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Wah, berarti besar ya Ibu tanggung jawabnya. Sangat penting bagaimana membelajarkan hidup sehat. Benar. Guru berperan. Nah, kita sekarang nyetak gurunya. Jadi hidup sehat, hidup dengan makanan bergizi, kebersihan, pengelolaan limbah dan seterusnya itu tidak jalan kalau guru tidak memberikan wawasan ke murid. Nah, murid ini pintu, anak ini pintu. Karena dia dia punya keluarga, punya masyarakat. Jadi kita masuknya lewat siswa. Kalau sudah lewat siswa, nanti dia pelan-pelan secara tidak sadar tuh membawa ke keluarganya. Misalnya gurunya mengajarkan bioteknologi, lalu meminta muridnya untuk membuat praktikum produk bioteknologi yang sederhana. Misalnya membuat apa yang sederhana, membuat yogurt, membuat tempe, begitu kan ya. Terus tugas ini tidak mungkin dikerjakan anak, mesti dia pulang kan ke rumah. Pulang ke rumah, terus keluarganya mau tidak mau kan ikut terlibat. Nah, terus buat apa? Akhirnya kan mau tidak mau keluarga itu pelan-pelan akan belajar tentang itu. Jadi ini pintu untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Nah, ini masih berkaitan dengan perkembangan ya Ibu, terutama pada perkembangan teknologi yang juga begitu pesat. Nah, apakah kurikulum yang di pendidikan ini sudah cukup adaptif dan relevan Ibu dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang begitu pesat ini? Iya, jadi kurikulum itu ditinjau 4 tahun sekali. Jadi 4 tahun itu kemungkinan ada perubahan, sama dengan kurikulum di pendidikan dasar dan menengah. Tetapi sebelum 4 tahun berubah banyak gitu ya. Setiap tahun itu selalu ada tinjauan di tiap tahun. Selalu ditinjau tiap tahun. Siapa yang melakukan peninjauan? Peninjauan itu dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, kemudian melibatkan stakeholder, melibatkan pakar. Dasarnya apa? Dasar kami untuk meninjau kurikulum itu data yang kami cari di stakeholder, di alumnus, di masyarakat. Data-data yang kami peroleh itu menjadi dasar untuk membenahi kurikulum. Meskipun masih dalam 1 tahun kita akan geser, ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini ya. Seperti saat ini anak-anak itu belajar tumpuannya adalah menggunakan internet. Semua bahan ada di sana. Maka semuanya diarahkan ke sana. Jadi di ilmu-ilmu pembelajaran, di pedagogik itu mesti ada kaitannya bagaimana teori belajar yang berkembang, mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Demikian juga konten materinya itu diperbaiki terus oleh Bapak Ibu dosen yang lain, sehingga insya Allah dari tahun ke tahun itu selalu ada muncul mata kuliah baru. Tapi mata kuliah itu umumnya kami tawarkan sebagai mata kuliah pilihan, atau kebaruannya itu dimasukkan dalam struktur materi. Jadi kalau materi mata kuliah dasar itu tidak kami rubah tapi isinya yang kami perbaiki, diupdate, kemudian pendekatan pembelajarannya juga diupdate. Jadi menggunakan pendekatan project, kasus dan seterusnya gitu. Berarti contohnya itu seperti COVID itu nggih Bu. Dulu-dulu kan nggak ada bakteri yang virus yang menjelaskan COVID. Karena ada COVID akhirnya dijelaskan seperti itu. Salah satunya nggih Bu. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi di mata kuliah
apa itu biosel dan molekuler ya. Kemudian di mata kuliah mikrobiologi ya tentang virus itu struktur materinya diubah. Jadi struktur materi itu dari tahun ke tahun itu mesti berubah. Kemudian pendekatan perkuliahannya juga disesuaikan ya. Jadi tidak lagi satu arah dosen memberikan materi, tidak, tapi berdasarkan proyek atau berdasarkan kasus. Gitu. Berarti Sobat Bitalk untuk kurikulum di pendidikan biologi ini sudah cukup adaptif dan relevan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian Ibu, tadi sempat disinggung nih terkait dengan berpikir kritis, pemecahan masalah. Nah, apakah pendidikan biologi ini sudah memfasilitaskan dan bagaimana Ibu pendidikan biologi ini dapat memfasilitasi pengembangan dari kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah tersebut? Iya, memang berpikir kritis, kemudian keterampilan penyelesaian masalah ya, itu menjadi hal yang urgent untuk dibekalkan ya, karena sesuai dengan perkembangan sekarang pendidikan di abad ke-21 yang kita kenal 4C itu iya. Kreatif ya toh, critical thinking kan ya, kolaborasi ya, ada 4C itu tidak akan tercapai kalau anak tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, kemudian problem solving. Nah, jadi itu dibekalkan. Nah, cara membekalkannya bagaimana? Begini, membekalkannya itu memang tidak ada mata kuliah yang berjudul atau berisi itu membahas berpikir kritis, itu nggak ada ya. Analisis nggak ada. Tapi coba dilihat di tiap mata kuliah dosen itu sudah mengarahkan bahwa pada mata kuliah biologi umum misalnya ya, maka siswa akan diantarkan untuk melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah melalui materi biologi umum. Jadi setiap mata kuliah itu melatihkan itu. Nanti kemasannya bisa melalui proyek. Ya. Karena proyek itu tidak mungkin, proyek itu jalan itu tanpa rumusan masalah itu tidak mungkin. Dan proyek selalu bertujuan menyelesaikan masalah kan. Jadi kemasannya itu dikemas dalam strategi perkuliahan tadi, berpikir kritisnya melalui proyek, melalui studi kasus dan seterusnya, melalui problem based learning. Jadi dikemasnya di situ. Nah, kemudian untuk mahasiswa prodi pendidikan biologi, nanti kalau sudah sampai masuk ke metodologi penelitian, lalu mengembangkan proposal diseminarkan, seminar proposal tugas akhir, kemudian masuk ke tugas akhir ya, yang bisa kita sebut skripsi ya, tapi kita sekarang menyebutnya tugas akhir. Maka di situ isi dari tugas akhir mahasiswa itu selalu mengarah bagaimana mahasiswa itu mendesain pembelajaran, mendesain produk pembelajaran yang tujuannya itu untuk melatihkan siswa berpikir problem solving, kritis, analitis, tapi di jenjang sekolah menengah ya, di SMA. Jadi saya rasa berpikir kritis, berpikir analitis dan semuanya itu menjadi nyawa dari semua perkuliahan sejak masuk di bio umum sampai nanti ujian terakhir di ujian skripsi ya, atau tugas akhir. Ya. Yang sekarang tugas akhir ya. Ya. Nah, dari Sobat Bitalk Ibumu pasti itu ada yang merasa bahwa biologi itu sulit. Nah, mungkin bisa memberikan strategi agar mereka bisa mempunyai pola pikir bahwa biologi itu mudah dan juga menyenangkan, Ibu. Iya. Begini, yang mengatakan biologi sulit itu biasanya berangkat dari pola pikir bahwa di dalam biologi itu menggunakan nama-nama ilmiah, nama-nama Latin, nama-nama ilmiahnya, padi nama ilmiahnya apa. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang dipikirkan lagi sulit karena banyak istilah begitu masuk ke mata kuliah biologi,
masuk ke struktur begitu muncul istilah-istilah banyak, iya toh, kata fil, profil itu apa semua. Nah, kiatnya itu begini ya, di biologi istilah biologi nama ilmiah itu kan juga istilah biologi itu tidak ada yang tidak ada maknanya. Ada maknanya. Jadi pahami itu, pegang itu, maknanya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, nama ilmiah, istilah itu tidak perlu dihafal. Jadi fenomena di situ yang dipelajari, yang perlu dipahami adalah bagaimana mekanismenya, bagaimana perannya, itu dipegang. Kalau sudah begitu, nanti kalau sudah paham begitu, saat kita mengulang, terus ada sesuatu, ini mau apa ya istilahnya. Nah, kita itu boleh merujuk, mencari istilah. Jadi jangan terus terbelenggu dengan istilah-istilahnya gitu. Enggak, jadi pahami dulu maknanya gitu ya. Pahami dulu mekanismenya, baru nanti saat kita lancar dengan mekanisme terus kepentok. Kalau seperti ini apa ya namanya? Baru kita boleh melihat rujukan. Jadi enggak perlu dihafal. Jadi fenomena biologi menghafal itu fenomena belajar biologi tahun 70-an. Udah lama ya Ibu, sudah tidak relevan. Iya, Bapak Ibu dosen pun juga tidak akan menghafal nama itu. Iya, kan bisa nama itu dirujuk di buku. Kalau kita sistematik ya ada buku induknya, namanya ini apa-apa, tidak perlu. Jadi supaya tidak menjadi momok ya, yang kita pelajari itu apa mekanismenya, terutama yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi seperti halnya begini. Di rumah itu kalau masak sayur yang ada santannya, iya kan? Nah, itu kan selalu dibilang ini sudah malam, sayurnya dipanasi. Iya. Setelah panas kan diambil di mangkok untuk dihidangkan. Tapi yang di panci kan orang tua kita selalu bilang jangan diapa-apakan, jangan dipegang, jangan diambil pakai sendok, nanti bau. Nah, kita tidak tahu kenapa kok begitu. Pokoknya infonya kan perintahnya begitu. Padahal kalau dipelajari, kenapa kok bisa bau? Iya, semua larutan apapun termasuk santan lebih-lebih kalau sudah dipanasi terus dia menjadi dingin. Di permukaan atasnya itu selalu terbentuk lapisan yang kekentalannya berbeda dengan di bawahnya. Yang bawahnya. Jadi lapisan ini memiliki viskositas yang berbeda. Viskositas ini larutan ini membentuk blok begini. Iya toh? Benar-benar. Membentuk blok begini. Saat kita mengaduk, kita memecah larutannya paling atas, lapisan atas yang punya viskositas lebih tadi toh, kita pecah. Itu yang pertama. Saat kita memasukkan sendok, ini ada udara yang masuk. Iya. Udara yang masuk membawa apa? Spora bakteri, spora jamur, sehingga diciduk begini. Berarti kita itu sudah memecah lapisan yang viskositasnya tinggi dengan cara masukkan ini, memasukkan udara yang penuh dengan spora bakteri dan jamur. Akhirnya besok sayur itu basi. Iya kan? Nah, biologi itu belajar begitu. Jadi enggak hafalan virus, kemudian bakteri ini yang diplococcus, tetracoccus dan seterusnya. Tidak. Tapi pelitnya bagaimana? Itu loh yang dimaknai. Jadi guru nanti harus bisa membawa siswa untuk melatihkan itu. Oh, ternyata belajar biologi itu penting. Saat kita di dapur itu sudah biologi. Bikin acar itu biologi, ya kan? Iya. Direndam ya. Terus nah itu kan ada cairan yang keluar, itu adalah osmosis ya. Itulah belajar biologi. Nah, Sobat Bitok, Bu Rini ini selain koordinator pendidikan biologi juga menjadi dosen pengampu, nggak Ibu? Nah, itu kalau boleh tahu,
dosen pengampu mata kuliah apa nggih Ibu? Iya, saya ini dosen pengampu mata kuliah biologinya itu yang jelas adalah struktur perkembangan tumbuhan. Wah. Kemudian di mata kuliah pilihan itu ada morfogenesis, ada embriologi tumbuhan ya. Kalau di pedagogik ya, kami di pedagogik punya bekal terkait pedagogik yang hampir sama antara Bapak Ibu ya, kecuali beberapa. Jadi untuk mata kuliah pedagogik bisa masuk ke mata kuliah yang terkait dengan strategi perencanaan pembelajaran, kemudian apalagi kurikulum, telah kurikulum itu, dan yang terakhir yang paling heboh itu kalau membimbing mahasiswa untuk latihan mengajar ya, jadi di mata kuliah micro teaching. Nah, Ibu tadi kan sudah disebutkan beberapa mata kuliah yang Ibu ampu di pendidikan biologi ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan salah satu dari beberapa itu kepada Sobat Bitalk agar mereka punya wawasan. Iya, jadi kalau di angkatan yang baru masuk ya, mata kuliah yang pedagogik itu kan yang ditempuh di semester 1 itu TEOBL ya, teori belajar ya. Jadi itu dasar ya, dasar dari seseorang guru melakukan mengelola pembelajaran nanti ya. Kemudian kalau sudah itu di semester 2 kalau tidak salah muncul lagi mata kuliah kurikulum telah kurikulum ya, telah kurikulum. Jadi di telah kurikulum itu kalau selama menjadi siswa SMA itu kan ya dengarnya kurikulum itu ya istilah kurikulum gitu aja ya, terus diulang lagi kurikulumnya dirubah lagi kan ya. Nah di dalam mata kuliah itu dijelaskan kurikulum itu apa gitu ya. Jadi kurikulum itu apa dijelaskan. Jadi kurikulum Indonesia itu berubah mulai tahun 48 ya sampai sekarang ya, sejak kemerdekaan, dan perubahan kurikulum itu dilakukan, kita bekalkan ke mahasiswa supaya mereka tidak lagi seperti orang awam mengatakan kurikulum itu dirubah lagi. Nah sekarang zamannya berubah, tuntutannya berubah, berarti kurikulum sebagai rule atau aturan itu ya harus disesuaikan. Nah itu di mata kuliah kurikulum. Kira-kira begitu. Nah Ibu, untuk pendidikan biologi ini sendiri capaian satuan kredit semesternya itu berapa Ibu totalnya? Iya, di kurikulum itu capaian kredit semesternya itu minimal Mbak, syarat lulus itu 144 SKS. Wow, 144 SKS, dan itu saya rasa semua jenjang S1 itu di mana-mana 144 karena ada acuan ya, ada acuan SNDikti ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi 144. Tetapi banyak juga mahasiswa, bahkan saya mengatakan jarang loh yang lulus itu 144 pres itu jarang. Jadi mereka 148, ada 150 gitu. Jadi ada mata kuliah lain yang diambil oleh mereka berlebih begitu. Jadi kalau begitu ya di antara 150 ya Mbak ya ke bawah, 144 sampai 150 ya tidak apa-apa. Saya rasa kami melihatnya masih wajar, asal tidak sampai bludak ke banyak ya. Itu menjadi pertanyaan, kalau jadi semakin besar ini tidak wajar kalau begitu. Nah itu menjadi pertanyaan, tidak boleh juga gitu ya. Nanti jadi yang standar itu 144. Standarnya 144. Oke. Nah, Ibu, di pendidikan biologi ini mungkin adakah materi atau konsep yang perlu kita pelajari atau tekankan lebih tinggi, Ibu? Biar mungkin kita lihat dari segi materinya dan lain-lain itu, mungkin apa sih materi yang benar-benar perlu ditekankan di pendidikan biologi? Jadi di dalam kurikulum prodi pendidikan biologi itu berisi berisi konten materi dan mata kuliah pembelajaran. Mata kuliah konten materi yang kita berikan itu dasar ya. Dasar itu artinya begini, konten materi itu akan menjadi bekal
kalau mahasiswa itu lulus menjadi calon guru. Jadi mata kuliahnya yang ditempuh sistematik hewan, sistematik tumbuhan itu nanti menjadi bekal saat dia mengelola pembelajaran di sekolah, kan begitu. Jadi menurut saya semua mata kuliah itu penting ya. Semua tidak ada dominansi karena pendidikan, maka yang penting itu yang pedagogik, tidak bisa begitu, Mbak. Ya. Jadi pedagogik itu tidak bisa bunyi kalau tidak ada konten materi. Ya. Jadi nanti mahasiswa itu harus lulus melalui tugas akhir atau skripsi. Itu kan tugas akhir atau skripsi itu kan kulminasi dari semua tugas yang dilakukan toh. Lalu di sana dia akan merancang pembelajaran, mengembangkan produk pembelajaran, dan di dalamnya kan selalu ada konten materi. Nah, sehingga nanti sajian hasil dari skripsi atau dari tugas akhir itu sifatnya itu adalah pedagogic content knowledge. Jadi pengelolaan pembelajaran yang sudah include di dalamnya dengan konten materi. Ya. Jadi konten materi di biologi itu punya karakteristik beda-beda kalau ditinjau dari pedagogiknya, sehingga tidak ada materi yang bisa dibelajarkan dengan pendekatan dan cara dan media atau evaluasi yang sama itu enggak ada. Makanya pedagogic content knowledge tadi. Gitu, ya. Baik Ibu. Nah, untuk di pembelajaran di kampus Ibu, apakah di pendidikan biologi itu ada pembelajaran yang dilakukan di luar kampus nggih? Iya. Jadi pembelajaran di luar kampus itu sejak mahasiswa menempuh mata kuliah karena kajiannya itu biologi, objek biologi itu ada di mana saja. Iya. Jadi sebetulnya itu ya banyak belajar di ruangan di luar kelas, ya toh. Di kampus saja mereka keliling ke hutan kampus di pepohonan itu ya untuk bagaimana membuat plot, menghitung populasi dan seterusnya. Kemudian nanti ada mata kuliah yang membawa mereka ke lingkungan real ya, ke Baluran itu ya, untuk ekologi kajiannya menyeluruh gitu ya. Kemudian sistematik hewan biasa dibawa ke pantai ya, untuk kajian melihat keanekaragaman dari hewan-hewan yang ada di sana dan seterusnya, masih banyak. Nah, kemudian kulminasinya belajar di luar kelas itu kalau mahasiswa masuk mengikuti program MBKM di semester 5. MBKM. Kan kalau di pendidikan itu wajib keluar untuk PLP. Ya, PLP ya. Jadi mereka ke sekolah untuk belajar tentang pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama 1 semester. Nah, jadi di sana luar biasa pengalaman yang akan diperoleh. Baik mengelola pembelajaran di kelas, menyusun soal, membantu semua aktiviti di sekolah. Sampai menginvolve guru piket, jadi guru piket masuk ke kelas, kemudian mendampingi kegiatan siswa di sana sebagai ekstrakurikuler dan seterusnya. Berarti seperti simulasi jadi guru seperti itu nggak Ibu yang MBKM? Mikro. Jadi bukan simulasi, kita menyebutnya mikro. Jadi seperti pembelajaran mikro teaching kan di sini. Tapi kalau di sekolah dia ya mengenali tentang persekolahan, tapi dalam skop yang mikro di sekolahnya itu. Iya. Nah, untuk biologi sendiri gedungnya tuh C14 Ibu. Nah, selain mata kuliah kependidikan, juga ada mata kuliah yang menjurus ke biologinya ya Ibu ya. Nah, untuk laboratorium di gedung C14 itu ada apa saja Ibu? Iya, di C14 itu di lantai 2 itu ada ekologi, ada fisiologi ya toh. Iya. Terus kalau kita naik ke lantai 3 itu ada struktur perkembangan
struktur perkembangan ya, baik hewan tumbuhan, kemudian ada taksonomi, kemudian ada genetika dan genomik, ada lab genetika. Kemudian di C10 ada lagi mikro, terus di sini juga ada genetika molekuler di IDB ini. Tapi biasanya genetika molekuler yang di IDB itu agak kita geser keperluannya untuk teman-teman yang riset. Jadi mahasiswa yang sedang skripsi mengambil topik genetika dan molekuler itu bisa risetnya di sini ya. Kemudian kalau terkait dengan memelihara hewan-hewan ada di itu kan di parkiran itu toh, itu ada hewan ruangan untuk memelihara hewan coba. Jadi mungkin eksperimennya itu menyuntikkan sesuatu pada tikus gitu. Nah, tikusnya itu mau dipelihara di mana? Ya dipelihara di kandang di rumah hewan coba itu, lalu ditreatment di situ. Gitu. Jadi banyak gitu Bu laboratorium. Iya, banyak. Nah, itu bisa memfasilitasi Sobat Bitok nih. Jadi nggak perlu khawatir lagi nggak Ibu? Iya. Nah, kemudian kita dari tadi sudah membicarakan terkait dengan strategi, kurikulum, kegiatan di luar kampus. Nah, mungkin menurut Bu Rini, apakah ada tantangan terbesar dalam pembelajaran pendidikan biologi, terutama kita mengaitkan nih dengan mahasiswa yang tentunya belajar dengan instan nih Bu, melalui dengan digital gitu. Iya. Jadi tantangannya itu memang belajar dengan digital itu memang bisa dilakukan ya. Iya. Sepanjang dengan digital itu kita tahu arahnya ya. Jadi begini, belajar dengan digital itu orang melihatnya gampang ya, instannya. Tapi perlu dipikirkan bahwa saat seseorang itu berselancar saja di dalam internet, dia sedang searching begitu ya. Nah, saat dia sedang searching itu sebetulnya pengalaman mental apa yang sedang dibangun gitu. Kemudian kalau searching itu sudah mendapat dapat data, dapat artikel, dapat banyak ya kan. Kemudian kan harus dibaca, diramu ya. Nah, kita harus tahu sebagai calon guru atau macam, kita harus tahu sedang apa yang dilakukan di sini dengan pengalaman mental kita. Oh, kita sedang menganalisis. Oh, kita sedang mengevaluasi. Setelah mengevaluasi beberapa artikel. Kemudian setelah itu kita akan membentuk pemahaman baru. Oh, kalau begitu searching saya ini sudah saya masuki lewat 5 artikel. Oh, ternyata ini loh menurut saya peran mikroba itu seperti ini misalnya ya. Berarti pada tahapan itu kita itu harus sadar bahwa kita itu sedang mengkonstruk konsep. Nah, jadi biasanya yang jadi tantangan itu mahasiswa itu lewat aja, disuruh ini harus mekanistis, disuruh ini gini, angka ini gini, tapi belum merenungkan di sini tuh saya tuh ngapain toh, di sini ngapain. Nah, untuk bisa berpikir di sini ngapain, itu perlu ranah pemikiran yang disebut kita berpikir metakognisi. Nah, itu yang harus dibekalkan ke siswa. Sehingga kita kalau metakognisnya bagus, kita itu bisa menilai diri sendiri. Oh, dari 5 artikel yang saya baca, kemudian saya rakit menjadi pemahaman seperti ini, sepertinya ada hal yang belum terjawab. Berarti saya harus mencari lain. Nah, saat dia menyimpulkan ada hal yang belum terjawab, itu hasil dari berpikir metakognisi. Jadi tantangannya adalah bagaimana membekalkan mahasiswa memiliki berpikir metakognisi, karena berpikir metakognisi itu menjadi pintu untuk anak nanti itu survive di luar. Satu, lalu dia bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian dia bisa mengikuti perkembangan dari luar melalui adaptasinya. Itu harus memiliki metakognisi itu. Itu yang selalu sebetulnya kita bekalkan. Makanya kalau Bapak Ibu ujian kan kadang-kadang soalnya itu
jarang ya Bapak Ibu itu yang sedikit yang ujiannya multiple choice kan, mesti bertanya, menjawab, baik di sindik ya si dia ya. Nah itu pertanyaan mengapa, kenapa. Nah itu sebetulnya mengarahkan kita berpikir, mengarahkan Anda berpikir untuk nanti itu lihai di metakognisi tadi. Berarti metakognisinya ya Bu yang terus diasah. Iya, arahnya ke sana karena itu ibarat apa ya, ibarat petani itu paculnya. Kalau nggak ada pacul kan nggak bisa bercocok tanam ya. Bener. Nah itu metakognisi. Baik nanti yang jadi calon guru, baik yang jadi asisten peneliti maupun yang jadi wirausaha. Coba nanti kalau ketemu teman-teman yang sudah jadi punya industri wirausaha, itu metakognisinya jalan betul itu ya. Ada yang usaha sampai anggrek, usaha jamur segala macam, itu luar biasa, itu jalan betul itu metakognisi. Oke Sobat Bitalk, tidak terasa kita sudah di penghujung episode yang super seru ini. Nah sebelum kita berpisah nih, mungkin Ibu Rini ada harapan dan pesan bagi Sobat Bitalk yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Iya, harapan saya dimanapun saudara berada, kalau sudah menjadi mahasiswa kita di Prodi Pendidikan Biologi, di titik manapun, artinya posisi di semester ketiga, semester kelima, semester keberapa, bahkan mungkin ada yang sudah melebihi semester 8 ya. Harapan saya tetap semangat. Kemudian jadikan posisi saudara itu menjadi titik di mana saudara mampu menemukan sesuatu. Jadi misalnya ya, saya semester 5 harus MBKM. Nah, dengan semangat itu saudara tolong mencari apa yang saudara dapat. Ya, kalau ternyata sekarang di semester 9, wah, teman saya sudah lulus, saya belum di semester 9. Ya tetap semangat karena ada sesuatu yang akan Anda peroleh di titik itu. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita itu akan memperoleh sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi tidak bisa diukur hanya dari satu variabel. Ya, variabelnya banyak ya, tidak hanya sekedar lulus 8 semester, tidak, tapi ada variabel lain. Perolehan pengalaman belajar, iya toh. Kemudian bagaimana saudara didewasakan, bagaimana saudara digembleng untuk menjadi mandiri. Nah, itu semua variabel. Begitu masuk ke sini harus siap dengan itu. Jadi jangan merasa temannya lulus aku gak lulus, temannya iso aku gak iso. Tidak begitu. Jadi pahami itu, dan Bapak Ibu di sini semua itu arahnya membekali Anda semua untuk bisa survive di luar dan punya nilai tambah sehingga nanti masuk ke lembaga dari mana biologi, pendidikan biologi UNESA, sudah orang nggak meragukan lagi gitu ya. Nah Sobat Bitalk, itu tadi obrolan kita yang sangat seru dan penuh inspirasi. Kami berharap setiap detik yang kalian luangkan untuk mendengarkan podcast ini bisa membawa manfaat dan membuka pintu baru bagi kalian. Jangan pernah ragu untuk mengejar impian kalian. Kami berharap episode ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi dorongan nyata bagi kalian untuk melangkah lebih jauh. Ingat, setiap impian itu layak diperjuangkan. Teruslah belajar, berani mencoba, dan jangan pernah berhenti berinovasi. Jangan sampai ketinggalan episode podcast Bitalk selanjutnya yang akan selalu hadir dengan topik-topik yang menarik, dan kalian juga bisa mengikuti Instagram @hmp.pen Biologi Nanas Merah dan platform lainnya. Dan tentu saja jangan lupa subscribe channel Biologi Nanas Merah serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk informasi terdepan. Terima kasih Sobat Bitalk, tetap semangat, tetap berkarya, dan jadilah agen perubahan. Sampai jumpa.